Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda, pemirsa kajian hati, senang sekali alhamdulillah kajian hati bisa kembali menjumpai pemirsa. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat, begitu juga para bunda yang ada di sini. Episode hari ini hadir dengan tema Jadikan aku perhiasan duniamu dan wanita soleha di hadapan Robku. Masya Allah. Boleh nggak membuka tausiah pada episode kali ini sesuai dengan tema yang sudah tadi disampaikan? Mangga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadikan aku perhiasan duniamu dan wanita solehah di hadapan Robku. Nabi SAW bersabda, Ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Menjadi perempuan itu adalah anugerah. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Perempuan bisa mulia dalam 4 posisi. 1, saat perempuan jadi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, saat perempuan jadi anak dari orang tuanya. 3, saat perempuan jadi istri dari suaminya. Dan yang keempat, saat perempuan jadi ibu dari anak-anaknya. Maka ketika bunda menjadi seorang istri, belajar menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang baik untuk suami kita. Siapa ciri istri yang baik itu? Kata Nabi, ada 4 ciri istri yang baik. 1, istri yang jika dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, istri yang ketika diperintah taat dan patuh kepada suaminya. 3, istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Maka nanti ada 4 perempuan yang dikisahkan di dalam hadis, orangnya, namanya sudah disebutkan di surga. Yang pertama ada perempuan solehah namanya Khadijah binti Khuwailid, istri pertamanya Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu istri yang solehah. Di antara cirinya, beliau sabar mendampingi suami yang begitu baik. Punya suami yang baik itu harus sabar atau tidak? Harus sabar. Belajarlah seperti Khadijah yang kuat mendampingi suami dalam keadaan apapun. Ada yang kedua namanya Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Apa yang membuat dia solehah? Ternyata Asiyah sabar walaupun punya suami seperti siapa? Fir'aun. Belajar sabar mendampingi suami walaupun mungkin suami sering datang menyakiti perasaan kita. Selama dia bertanggung jawab, selama dia mencintai kita, maka belajar sabar dengan kekurangan dari pasangan kita. Yang ketiga, ada sosok
namanya Maryam binti Imran. Beliau sabar jadi perempuan solehah walaupun seorang single parent. Belajar jadi single parent yang tangguh, yang kuat, yang suci seperti siapa? Maryam binti Imran. Dan yang keempat, ada sosok perempuan solehah bernama Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau solehah, jadi anak solehah, jadi istri mendampingi sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, begitu solehah. Walaupun hidup dengan ekonomi yang sederhana, walaupun hidup dengan ujian yang luar biasa, tetap solehah. Itulah perempuan yang solehah. Dia perhiasan dunia. Sungguh harta yang banyak tidak ada artinya apa-apa. Jabatan yang tinggi tidak ada maknanya apa-apa kalau kita tidak memiliki istri yang solehah dalam kehidupan kita. Dan istri solehah itu tidak lahir tiba-tiba. Istri solehah itu didampingi oleh suami yang soleh. Maka untuk para suami, bimbing istrimu agar jadi istri yang solehah. Tuntun istrimu agar jadi istri yang solehah. Kadang banyak di antara kita sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Karena hadirnya bukan untuk disanjung dan dipuja. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Karena hadirnya bukan untuk dihinakan dan direndahkan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena hadirnya untuk dihormati dan dicintai. Satu doa yang jangan dilepas untuk dibaca agar kita mendapatkan pasangan yang solehah, pasangan yang baik, dan anak-anak yang baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Amin. Bacakan doa itu, amalkan doa itu, insya Allah pasangan kita menjadi pasangan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam kajian hati. Menyenangkan. Bunda ada yang mau tanya? Angkat tangannya boleh? Kita kasih kesempatan Bunda yang mau tanya. Silahkan. Silakan Mbak Marini, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini namanya Marini Kartika Sari Jumarnis. Tapi orang lebih mengenal saya sebagai Marini Jumarnis ya Ibu ya. Saya seorang ibu rumah tangga, pekerjaan public figure AA. Saya tuh syuting dari usia 15 tahun A sampai usia 40 tahunan yang kenceng ya, yang kenceng. Jadi kalau saya pikir-pikir A, pada saat itu saya di rumah kali cuma 40%, 30%. Karena syuting itu kadang kita berangkat pagi, pulang kadang pagi juga A. Saya ini kan anak yatim, piatu. Saya ditinggal ayah saya itu tahun 2016, hari Jumat dimakamkan dan di bulan Ramadan. Dan ibu saya juga meninggal di tahun 2019 Jumat pagi. Dan alhamdulillah disolatkan di Masjid Istiqlal. Jadi saya itu selalu berterima kasih kepada Allah karena mengambil orang tua saya itu di hari yang baik. Jadi saya tuh kalau misalnya saya mau ninggalin sholat kayaknya kayaknya rasa hati ini kayaknya takut karena Allah itu begitu banyak kasih saya rezeki. Orang tua saya dua-duanya dimakamkan di hari yang baik, Masya Allah. Ibu saya
meninggal tahun 2016. Itu yang membuat saya hijrah. Jadi ketika itu tahun 2012, pagi-pagi kita masih chatting ya, tapi ketika hari Jumat itu kejadian ibu saya sakit mendadak, itu juga hari Jumat. Jadi abis sholat Jumat, saya mendapat kabar, kakak di mana gitu, ibu sekarat. Tapi saya kaget tuh, ini kok di chat ibu saya gitu loh. Dari situ saya langsung menghubungi, ini kak kabarnya gimana? Iya ibu, jadi ibu saya tuh mengalami stroke. Paginya sehat tapi siangnya stroke gitu ya. Jadi ibu saya mengalami pendarahan otak, namanya aneurisma. Nggak ada gejala apapun di situ. Jadi kejadian ibuku itu merupakan suatu rahmat dari Allah untuk aku. Tapi alhamdulillah berkat dari doa orang tua ayahku gitu ya. Nah, ayah doain mudah-mudahan kamu bisa hijrah gitu ya. Pas aku memutuskan untuk hijrah, ayah saya tuh sujud syukur. Jadi selama ini ayahku tuh berdoa mudah-mudahan anaknya tuh hijrah. Jadi dari situlah saya banyak berdiskusi dengan beberapa ustadz, karena biasa ya kadang kalau kita masih duniawi, kita masih takut untuk hijrah kan, karena kita menilainya bahwa kita ini, aduh masih banyak iklan aku, masih banyak pekerjaan aku duniawi masih banyak. Selalulah kalau misalnya orang mau hijrah itu selalu dipikirkan adalah income keuangan. Berarti hijabnya tuh berapa tahun? Aku 2012. 2012. Dari tahun 2012 ketika umur 36 tahun. Jadi sudah hampir betul 14 tahun ya. Masya Allah. Ketika saya menutup hijab, saya ada lagi mau deal iklan. Tapi iklan itu akhirnya nggak jadi. Tapi Masya Allah, kita nyesel. Aduh ya sayang banget ya. Tapi berapa hari kemudian Allah ganti rezeki itu berlipat-lipat. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi saya ingat banget kalau kita ikut Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Yang saya ingin tanyakan kepada saya itu pengen menjadi anak yang selalu berbakti untuk orang tua saya. Setiap malam habis sholat saya selalu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kirim Al-Fatihah. Adakah doa-doa lagi yang bisa dipanjatkan bisa ya? dipanjatkan, amalan-amalan, terus waktu-waktu mustazab. Iya, untuk orang tua kita orang yang tua. sudah nggak ada. Bunda, apakah seorang anak masih bisa berbuat baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah wafat? Jawabannya bisa. Ada 4 yang sangat dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus disebutkan dengan tegas, doa di situ adalah istighfar dari anaknya. Apakah ada doa lain yang bisa kita baca? Kata Nabi salah satunya, perbanyak baca istighfar yang dikirimkan untuk orang tuamu yang telah wafat. Dikisahkan dalam hadis, satu kali ada seseorang yang telah wafat di alam kubur. Kemudian dia bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa siksa kuburku malam ini lebih ringan dibanding kemarin? Apa jawaban Allah? Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anakmu di alam dunia mengirimkan istighfar untuk dirimu. Ternyata istighfar anak
yang dikirimkan untuk orang tua yang telah wafat meringankan siksa kuburnya. Jadi caranya begini, baca istighfar, sebutin nama orang tua kita, kemudian kirimin Al-Fatihah. Maka disitulah ada doa yang kita kirimkan untuk orang tua yang telah wafat. Yang kedua, orang tua yang telah wafat itu menanti kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Kalau orang tua kita punya kebaikan semasa hidup, lanjutin sama kita. Jangan sampai putus kebaikannya gara-gara beliau telah wafat. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Bicara hijrah tentu tidak mudah. Hijrah itu berproses, berprogres. Jangan banyak protes, selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan tidak membuat stres. Jangan takut kehilangan sesuatu karena Allah, karena semua yang hilang karena Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Betul? Betul. Tapi siapapun orang yang terus terjatuh dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, mungkin dunianya diberi tapi Allahnya menjauh, itulah disebut dengan istidraj. Maka ukuran kebahagiaan bukan harta yang banyak, ukuran kebahagiaan bukan jabatan yang tinggi, ukuran kebahagiaan bukan popularitas dunia, tapi ukuran kebahagiaan adalah saat hatimu hanya diisi dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Maka untuk yang istiqomah Allah berikan anugerah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqomah, maka Allah akan hadirkan untuknya rasa tenang di hatinya. La khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada yang dia takuti, tidak ada yang dia khawatirkan, karena sepenuhnya dia serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan terlena dengan dunia. Dunia hanya sementara. Setuju? Setuju. Semua yang berhijrah pasti akan ada jawabannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak sekarang, tapi tunggulah di waktu yang akan datang. Allah siapkan banyak kebaikan. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ada satu doa Undi Marini, pemirsa Trans TV, boleh kita baca agar kita diistiqomahkan di jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami rasakan. Amin. Baca doa ini agar kita diberikan keistiqomahan. Ini ada di surat Ali Imran ayat 8. Doa agar ditetapkan dalam kebaikan, insya Allah. Kita masih banyak duniawi, banyak ada juga pekerjaan-pekerjaan, kontrak-kontrak iklan gitu loh. Itulah adalah bergejolak dilema. Lu takut ini, takut nanti nggak laku, takut nanti rezekinya berkurang. Nah itu adalah ketakutan-ketakutan yang saya juga banyak berdiskusi sama teman-teman. Itu emang orang ketika berhijrah tuh ketakutan-ketakutan itu yang banyak dialami pada umumnya. Semua orang di dunia ini ingin hijrah, bukan ingin dibilang soleha atau mungkin dibilang oh kok sok suci atau apa, tapi kita ingin berusaha menjadi manusia yang lebih baik.
Alhamdulillah senang sekali bahwa kita mendoakan orang tua kita, sampai dapat pelajaran juga bahwa kita selalu beristighfar untuk orang tua kita, terus juga kita beramal, kita juga memperpanjang silaturahmi kepada saudara-saudara dan teman-teman orang tua kita. Jadi itu juga membuat kebahagiaan orang tua kita.